Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua ya, Sukureca 27. Kali ini gua bakalan jawab Q&A ya dari para subscriber ya kan, yang kemarin udah pada DM lewat Instagram. Terima kasih juga buat semuanya yang udah ngasih pertanyaan nih ke gua ya kan, yang udah support, yang udah dukung, yang udah dukung gua, yang udah subscribe channel ini ya kan, menuju 600 nih. 600 guys. 600 subscriber nih ya kan. Subscribe sebelumnya. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini Di bawah ini. Oke. Klik loncengnya jangan lupa. Oke. Yuk, mulailah. Pertanyaan yang pertama. Bang, gue mau nanya dong. Apa nih? Pantas nggak sih bang kita menangisi orang yang udah nyakitin kita gitu? Kalau sebenarnya sih buat gua mah simpel ya. Menangisi orang buat yang udah nyakitin kita itu bego namanya. Tuh dengerin. Bego. Karena apa? Satu, jantung lu itu butuh air minum bukan air mata. Tuh denger pakai kuping guys. Ingat, jantung itu butuhnya air minum bukan air mata ya. Yang kedua nih bang. Pantas nggak bang perjuangin cinta orang yang udah menyakiti kita? Perjuangin orang yang udah nyakitin. Yoi. Pikir pakai otak, bro. Emang kenapa bang? Sekarang lu merjuangin orang yang udah bener-bener ngebuang lu. Nah, Ya kan? Istilah pepatah, perjuangin lah apa yang pantas lu perjuangin gitu. Lu tinggalin apa yang pantas lu tinggalin. Ya udah, masalahnya mah simpel gitu aja. Kalau emang dianya pantas buat lu perjuangin, ya lu perjuangin lah. Gitu aja. gitu bang. Next ya bang ya. Oke, lanjut. Apa harus gue bertahan buat orang yang udah nyakitin gue bang? Bertahan buat Nih, dari netizen nih bang. orang yang udah nyakitin Iya. lu gitu. Iya. Kok bodoh sih Anda ya? Ini pertanyaan. Aduh. Yang dari tadi kayaknya yang nanya pada bucin semua Yoi. gue rasa. Bertahan buat orang yang udah nyakitin. Ini kelihatannya anak-anak kecil nih bang. Anak-anak kelas Enggak, SMP nih. sekarang gini aja ya kan. Lu pertahanin deh apa yang pantas buat lu pertahanin. Nah gitu aja. Gitu bang ya. Next bang ya. Ya. Apa sih tanggapan abang tentang orang-orang sekitar yang sirik sama kita? Nah ini cocok nih, baru nih, sama yang apa yang gua alamin juga di sini sama begitu ya. Gitu juga. Aduh. Buat Emang orang-orang yang sirik sama kita ya, intinya mah kita hidup itu gak usah lah dengerin apa kata orang gitu kan. Karena apa? Kalau buat gua pribadi, gua jujur ya, kalau buat gua pribadi denger omongan kayak gitu mah ya omongan receh. basi gitu ya. Karena apa? Gua berdiri di kaki gua sendiri gitu. Bukan di kaki Bukan mereka. Gitu. berdiri di kaki orang lain, kecuali gua berdiri masih pakai kaki lu baru. That's right. Gua makan nyari sendiri kok ya. Gitu. Nggak makan minta sama orang. Benar itu bang. Wah, jangan pernah malu deh buat jalanin hidup, enjoy. Fun berarti ya bang ya, harus fun. Fun. Ya betul. Next bang, gimana cara menjalani hidup dengan enjoy? Nah, Tuh, hidup buat enjoy nih satu, cuman satu kuncinya lu, hidup buat enjoy itu udah ngelihatnya ke depan aja dah. Ngelihat tuh ke gimana depan tuh, aja. Bang? Kayak Jangan gimana tuh? ngelihat ke depan, jangan ke kanan, jangan ke kiri, apalagi ke atas ya. Ke depan ntar nabrak bang. Ya, iya. Lu lihat ke depan, lu lihat ke bawah. Dah tuh. Ya kan, kali aja lu nemu duit lagi. Iya, nemu duit. Enggak, bukan. Jangan didengar itu Jadi- basi.
Maksud gua itu Nih, hidup jelasin. jangan nengok ke kanan, nengok ke kiri, ya kan. Apalagi lu nengok ke atas, jangan. Karena apa? Kalau kita nengok ke atas hidup, kita pasti ngelihat orang yang lebih kaya dari kita gitu kan. Kalau kita nengok ke kanan ke kiri, kita pasti kesirian gitu. Istilahnya kita iri lah, iri hati lah. Tetangga kita beli Punya ini, ini. beli barang, beli itu, ya kan. Emang itu bang, Itu pasti timbul rasa iri Rasa hati iri. nanti, ya kan. jadi nggak baik itu bang ya. Nah, jadi hidup itu mendingan nengok ke bawah gitu. Karena apa? Nengok ke Banyak. bawah itu dalam artian kita ngelihat yang lebih susah dari kita. Itu kan. Ngelihat yang lebih susah dari kita itu ada. Itulah caranya buat ngejalanin hidup, buat mensyukuri hidup itu. Lihat jangan yang lebih kaya, tapi lihat yang lebih susah dari kita. Itu banyak, bro. Intinya kita ngelihat ke bawah gitu bang ya, Iya. jangan selalu ke atas ya. Nah, kalau kita ngeliat ke atas gak bakalan ada artinya. Karena apa ya? Di atas Nggak bakal kita ada lebih habisnya. gitu. Nggak bakal ada habisnya ya bang ya. Next bang ya, gimana tanggapan abang tentang orang-orang yang sombong nih? Buat para orang-orang yang sombong, sok kaya ya kan, nggak tahu pokoknya lah sombong penting intinya. Nah, Ini ini pertanyaannya bang, bagus nih bang. buat orang-orang yang sombong nih ya kan. Gue cuma pesen bro, di atas langit masih ada langit. Dunia itu berputar. Gua bilang. Kayak roda ya bang ya. Sekarang lu di atas, lu punya duit, lu bisa bergaya. Ya kan. Suatu saat Lu punya duit, lu bisa nyuruh-nyuruh orang ini itu. Tapi lihat nanti ketika rezeki lu diambil Tuhan, hidup lu kelar. maksudnya kelar gimana nih bang? Rezeki itu titipan Tuhan ya kan. Tuhan itu simple. Allah itu simple ngasih rezeki. Ini lu gua kasih rezeki 3 juta sebulan. Gimana tanggapan lu? Lu masih doyan berbagi, lu masih suka berbagi dengan gaji lu segitu. Dilebihin lagi sama Tuhan, nih lu gua kasih 10 juta sebulan. Lu masih doyan berbagi ya kan. Nih lu gua kasih misalnya 1 miliar lu sebulan gua kasih. Sama Tuhan gituin. Lu udah lupa namanya berbagi, namanya lupa sama orang yang di bawah gitu. Tuhan mah gampang, seketika waktu tinggal ngambil doang rezeki. Lu diambil lagi apa yang dikasih ke lu gitu. Ya udah, kalau Tuhan udah ngambil rezeki lu udah pusing nyarinya. Karena apa? Lu biasa hidup enak, seketika lu hidup susah. Makanya intinya kita nggak boleh sombong nih bang ya sama orang siapapun nih. Nikmatilah apa yang lu dapat sekarang, apa yang lu punya sekarang gitu. Jangan pernah iri hati sama orang. Thanks bang. Nih next nih bang ya, lebih nyaman di rumah apa di luar rumah bang? Kalau gue jujur ya, kalau gue mah lebih nyaman di luar, gue bilang. Kenapa bang? Kalau orang bilang itu rumah itu istana, bu, kalau gue enggak. Rumah itu neraka buat gue malah. Lah kok neraka bang? Karena orang-orang di rumah nggak ada yang asik. Di luar berarti yang asik. Iya, jujur gue mau walaupun guys. gue punya banyak saudara ya kan, tapi jujur gue. Sama sih juga. Karena apa? Di rumah gue jujur ya, gue di rumah itu gimana ya? Sama-sama. Serba salah gitu kan. Kita ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Sedangkan apa yang kita lakuin itu nggak ngerugiin mereka gitu. Tapi kan bang, terkadang kalau kita di rumah lebih asik di rumah. Enggak, Ngobrol kalau gua malah nggak sama betah orang di tua. rumah. Gua malah nggak betah. Nggak betah ya bang ya. Kalau gua malah nggak betah di rumah. Persepsi orang masing-masing ya bang ya. Next Gua ya bang ya. orangnya itu paling gimana ya? Gimana? Buat gue sih simple ya. Mau saudara gua ngomong gua kayak gimana kayak, ya itu urusan dia dah. Cuek ya. Iya, gua mah cuek aja. Nah ini hidup gua yang ngejalanin. Neraka surga urusan gua. Next bang ya. Gimana rasanya hidup tanpa sepak bola? Ini anak Persija nih kelihatannya nih doi ini. Ya kalau bisa dibilang hidup tanpa sepak bola buat gue itu hampa, gue bilang. Makanya Pas banget lagi bang, ente lagi pakai seragam Persija ya nih. makanya kalau bisa gue pengen nama nih corona buru-buru merah dah, kata gue ya pindah ke balik lagi ke sono lu ke Cina. Ke Cina gitu ya, jangan ke Indonesia. Ngapain lu mampir-mampir ke Indonesia? Mahal bang, pasportnya dia bang.
corona di Indonesia itu nggak ada harga dirinya, gue bilang. Karena apa? Apalagi di utara mah nggak ada takut-takutnya sama corona. Dia malah yang takut ya. Utara tuh yang ditakutin begal tuh, Tuh. jambret tuh utara. Karena apa ya, utara bisa dibilang kalau kata orang itu utara keras gitu. Utara keras, bukan masalah tempat-tempatnya kriminal gitu. Utara, lu tinggal di utara nih, lu lembek ya lu ditindas gitu, lu bakalan jadi babu selamanya kalau emang lu lembek gitu. Makanya gue cuma pesen ya bangkit dah, gue bilang. berontak buat lu merdeka. Karena apa, kalau lu diem aja ya lu bakalan terus dijajah sama orang yang di atas. Nah ya kalau buat gue sih hidup tanpa sepak bola itu ya gimana ya, nggak ada gunanya lah. Karena apa, hiburan gue ya sepak bola gitu. Gue nggak tertarik nonton konser, nonton itu, gue nggak terlalu tertarik. Karena Lebih asik nonton sepak lebih bola asik ya? nonton bola, gue bilang. Karena apa, nonton bola desak-desakannya berasa gitu ya kan, euforianya juga ada. Karena gue nonton bola pernah nangis iya di tribun. Kenapa itu bang, nangis bang? Merinding iya, nggak mungkin lah ya namanya lu nggak nangis gitu ngelihat tim lu ya kan juara ngangkat piala gitu di kota sendiri ya kan. Apalagi tim yang lu banggain, tim yang lu besar-besarin gitu, istilahnya sebuah nama gitu. Karena apa, buat gua lambang Monas di dada itu lebih berharga daripada nama besar di punggung. Next nih bang ya, Yo, kenapa dia online tapi nggak bales WA gua? Tuh, ini sama, hampir sama nih. itu baru namanya wanita bagus. Ngantri goblok. Yang WA lu bukan, yang WA dia itu bukan lu doang, jadi lu ngantri makanya. Udah kayak parkiran bang. Nah iya, lu nomor antrian berapa tuh, ntar baru dibales. Apa sembako itu? Set, nggak pakai ngantri segala. Ngantri makanya ngantri, sabar. Aduh. Next question. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang jahat sama kita? Nih ya, Tuh. gua sendah buat lu semua nih ya kan. Gue punya temen nih, jujur gue punya temen gitu pernah bilang ke gua ya kan, itu kata-kata yang selalu gue inget dah. Gue bilang, Apa tuh bang? berbuat baiklah pada semua orang. Gua bilang, urusan dibalas baiknya atau tidak itu urusan dia, itu urusan Tuhan. Gue bilang, mau dibalas baik buruknya kita itu urusan Tuhan. Gue bilang. Suatu saat bukan dia yang balas kita ya bang ya, Tapi orang kalau lain. emang dibalas dengan kebaikan juga, anggap aja itu bonus dari Tuhan. Istilah simpelnya begitu gitu. Ya kan? Berbuat baik dulu lah sama semua orang. Ya kan? Masalah dibalas apa tidak itu urusan dia sama Tuhan. Ibaratnya kita nanam buah baik, kebaikan, pasti kita akan dapat Nah. buahnya gitu bang ya. Next question. Kalau Nih, dibalas dengan kebaikan juga ya anggap aja itu bonus dari Tuhan itu. Ini bonus. dengerin buat kalian yang masih pada jahat. Next, cobalah berbuat baik. Bang, nih pertanyaan dari gua nih bang ya. Apa sih bang pesan buat mereka-mereka yang sirik sama kita gitu? Karena ya gua ngerasa seperti itu juga. Gua ya banyak lah orang pada iri sama gua gitu. Gimana tuh bang? Tanggapan abang? Nih, kalau buat orang-orang yang sirik sama Gimana diri nanggepin? kita sendiri itu, diemin aja, cuekin. Kalau kata gue, anggap aja itu doa dari dia gitu. Dengan Anggap aja angin caranya, lalu. dengan caranya dia syirik sama kita, anggap aja itu doa. Dia ngedoain kita buat sukses gitu. Ya kan? Biar lebih maju lagi ke depannya. Karena apa? Cacian mereka lah yang membuat kita bersemangat gitu. Karena apa? Semakin kita dicaci, kalau buat gue ya, semakin kita dicaci, semakin kita dibenci, itu semangat kita malah makin naik. Kalau gue pribadi,
Thanks ya bang. Karena apa? Kalau buat gue sih, lu mau benci sama gue itu urusan lu, ya kan? Lu mau ngomongin gue kayak gimana itu urusan lu. Bukan. Intinya gue berjuang dengan diri gue sendiri gitu. Gue berjuang dengan tenaga gue sendiri, nggak dengan tenaga lu. Apa yang gue peroleh pun yaitu hasil gue, itu aja. Makanya buat orang-orang yang sirik, kalau kata gue sih gimana ya, nggak ada gunanya lah lu sirik Nggak juga ada sama hikmahnya orang gitu gitu. bang ya. Apa yang lu sirikin sih dari orang? Lu bisa kok kayak dia gitu. Karena apa? Orang beli emas, beli ini, kita juga bisa beli gitu, selagi kita ada kemauan gitu. Buat apa Lagi kita kita sirik? berjuang ya bang. Buat apa kita sirik sama orang, ya kan? Lu mau beli sepatu harga 10 juta pun lu bisa. Karena apa? Di saat ada usaha, di situ ada jalan. Allah nggak tidur, bilang rezeki nggak bakal ketuker. Jangan takut, jangan takut rezeki lu diambil orang gitu. Satu lagi nih bang, apakah harus kejahatan itu dia ngelakuin jahat sama kita nih, harus kita balas dengan kejahatan juga bang? Nah itu seperti tadi yang gue bilang. Ini dari gua nih bang, karena gua ngerasain seperti itu gitu. Seperti tadi yang gue bilang gitu kan, berbuat baik dulu lah sama semua orang gitu. Masalah dibalas baik apa jahatnya itu urusan dia sama Tuhan itu. Tapi gua udah ngerasa ya dari diri gua ya bang ya, udah berbuat baik sama dia, nolong dia, tapi balasan dia seperti itu gitu. Ya itu urusan dia sama Tuhan dah gitu aja. Karena apa? Ya kan? Apa yang kita tanam ya itu apa yang kita petik. Gitu aja. Gitu bang ya. Nggak mungkin dong kita nanam anggur metik semangka. Itu aja. Dari bang. Nanam bibit anggur kita metiknya semangka kan nggak mungkin. Iya. Itu aja. Masalah dibalas baiknya apa enggaknya itu urusan Tuhan. Tapi kalau emang dibalas dengan kebaikan juga, anggap aja itu bonus dari Tuhan buat kita. Tuh, bonus dari Tuhan buat kebaikan kita yang kita tanam. Ingat bro, hidup itu simpel. Lu nanam Jangan- kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, tapi bukan sama dia, tapi orang lain yang ngebalas. Camkan itu. Dah. Dah bang. Lagi ya, bang, nih. ya. Udah nih, gini aja. Dah Oke dah. guys. Buat kalian semua dah pokoknya, buat yang suka dengan video ini, klik tombol subscribe-nya jangan lupa ya. Subscribe, Like, comment, and share ke semua sosial media yang ada. Buat gue lebih bersemangat lagi ke depannya, ya kan. Amin. Semoga Komen sukses. di bawah, gue harus bikin Q&A apalagi, ya kan. Di bawah. Oke, jangan lupa di bawah komennya, di bawah nih. Komen dengan hormat, bro. Ya, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses.